Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SDN 134 beserta Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang komunitas belajar yang saya buat. Di sini saya membuat komunitas belajar yang mungkin awam untuk Bapak Ibu guru yang lain, karena yang pertama yaitu komunitas belajar sekolah. Di sini saya namakan Kopi Gula Manis SDN 134. Nah, di sini singkatannya kolaborasi pintar guru lintas mapel mandiri dan optimis SDN 134. Harapan saya di sini ada istilahnya itu dari beberapa wali kelas. Nah, ada mapel PAI, PJOK, dan wali kelas 1 sampai kelas 6. Kita istilahnya itu membuat sebuah rancangan yang nantinya untuk kemajuan SD, utamanya SDN 134. Jadi kita berkolaborasi di sini dari beberapa mapel dan wali kelas untuk ke anak-anak supaya pembelajaran kita tertuju dengan baik. Itu di sini KBS-nya senam ceria, kreasi dan ekspresi dalam gerak. Kemarin 2 bulan kemarin saya sudah membuat perencanaan tentang senam ceria ini. Nah, di situ anak-anak setidaknya bisa mengekspresikan atau berinovasi tentang gerakan-gerakannya. Cuman kemarin belum optimal karena hanya beberapa hari saja untuk persiapan. Nah, di sini untuk Bapak Kepala Sekolah, di sini nanti saya akan membuat 2 waktu itu sekitar 2 bulan. Jadi biar anak-anak nanti itu berekspresi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Next. Nah, untuk latar belakang, di sini saya mengambil dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif dan partisipatif. Sekolah yang 134 membentuk komunitas belajar seperti tadi Pak, Kopi Gula Manis. Dengan jargon seperti itu, harapan saya Bapak Ibu guru yang lain cepat menghafal, bisa diingat dan memberikan semangat untuk anak didik. Di sini analisis kegiatan peserta didik senam pagi yang dilakukan di sekolah. Selama ini Pak, cenderung anak-anak bergerak dalam kegiatan senam itu malas, makanya kadang-kadang mungkin inginnya dengan seperti musik, dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini anak-anak itu enggan untuk melaksanakan kegiatan senam dengan segala alasan masing-masing. Program yang kami rancang dari pemetaan aset sekolah dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini dalam kurikulum yang baru ini kita mewajibkan anak-anak itu jadi kurikulum yang tertuju pada peserta didik. Jadi acuan kita peserta didik diberikan sedikit materi, setelah itu pengembangannya kita kembalikan ke peserta didik itu sendiri. Next Pak Rizky. Nah, di sini tujuan di sini melalui program berbasis proyek yang dirancang oleh komunitas belajar sekolah dapat memfasilitasi ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan ide-ide mereka.
Jadi peserta didik di sini bisa menyuarakan ide-ide mereka dalam konteks yang saya buat, yaitu senam tadi Pak. Jadi memiliki rasa tanggung jawab dengan anak-anak. Oh, ini karyaku. Nah, mungkin tanggung jawab anak-anak itu makin besar, dan aku nggak gerak dengan optimal, mungkin bisa malu. Nah, seperti itu. Saya bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kecintaan terhadap gaya hidup saya. Harapan saya di sini anak-anak bisa memahami dan belajar bahwa olahraga itu sangat penting untuk kebutuhan mereka sendiri. Karena satu, sekarang PJUK itu jangan sampai yang butuh, jangan kita sebagai bapak ibu guru, yang butuh wajib anak didik kita. Jadi kalau bisa nanti lulus pun anak-anak itu mempunyai pola pikir, oh ya, olahraga sangat penting bagi kesehatan, itu utamanya. Jadi dengan maraknya gadget dan lain-lain, game dan lain-lain, bisa mengurangi hal seperti itu. Mereka pencapaian mereka dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi kesehatan mereka. Nah, itu untuk indikator yang pertama, peserta didik mampu membuat karya senam irama dengan pendidikan gerak yang benar. Di sini anak didik, walaupun dengan musik apapun, harapan saya anak didik ini mempunyai ide kreativitas dengan kemampuannya masing-masing. Dalam senam itu harus ada yang pertama sikap awal, yang kedua itu integrasi, dan yang ketiga pendukung. Ya, jadi itu yang kedua, peserta didik mampu menginisiasi, mengimplementasikan, dan berkelanjutan pada sebuah program berdampak positif dengan maksimal. Nah, di sini peserta didik mampu menginisiasi. Intinya anak didik mengimplementasikan gerakan-gerakan yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Next, Pak Rizky. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian peserta didik mampu menginisiasi proyek. Di sini harapan saya Pak, 80% peserta didik dapat mengajukan ide proyek yang relevan dan realistis. Jadi saya agak realistis. Di sini anak-anak walaupun nanti gerakannya itu mungkin amburadul, tapi itu kan muncul dari pribadinya masing-masing. Jadi harapan saya itu pure dari realita yang anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, 70% tadi dapat menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Harapan saya nanti setiap praktek di SD kita selama ini kan 1 minggu itu kegiatan senam 1 kali Pak. Jadi pada waktu hari Sabtu. Sebenarnya harapan saya itu kita kalau tes kebugaran itu minimal 1 minggu 3 kali Pak. Berhubung banyak kegiatan SPN dan lain-lain, jadi kita gunakan di waktu luang hanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali pun anak-anak yaitu gerakannya masih amburadul, gerakan karuan. Jadi di sini saya buat harapan saya nanti setiap minggu dan minggu berikutnya itu gerakan senamnya berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi misalkan sekarang kelas 4, nah, kelas 4 kelompok 1 senam, misalkan senam A. Nah, minggu itu kita pakai, berikutnya ganti lagi. Jadi yang memimpin juga dari peserta didik itu sendiri. Nah, next, what is it? Nah, di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk subjek kelas A saya ambil kelas atas dulu, fase C, kelas 4
5, dan 6. Untuk lini masa yang sudah saya sampaikan awal itu 2 bulan. Karena kemarin harapan saya dalam waktu 2 bulan ini anak bisa memaksimalkan untuk waktu. Walaupun di sini harapan saya itu November awal sudah mulai dengan mengawali, nanti Desember sudah terbentuk libur untuk semester dan tahun baru. Untuk lokasi di SD kita, SDN 1 Widarbang, untuk keterhubungan dengan mapel. Nah, di sini saya butuh keterhubungan dengan beberapa guru mapel. Yang pertama PJK saya sendiri Pak, yang kedua IPAS. Nah, di sini IPAS. Kenapa saya bilang IPAS? Ini kan butuh IPA, itu kan gerak. Jadi anak-anak membutuhkan gerak. Yang kedua bahasa Indonesia. Di sini untuk mapel bahasa Indonesia keterhubungan dengan apa yang sudah saya buat ini tentang jurnal. Jadi anak-anak jurnal yang dibuat kelompok itu sendiri nanti bisa tersampaikan. Nanti progresnya gimana, mulai awal minggu pertama progresnya seperti ini. Jadi itu laporan dari anak-anak itu sendiri. Yang ketiga PAI. PAI ini kita mengawali semua kegiatan harus dengan berdoa. Begitupun dengan mengakhiri harus dengan berdoa. Untuk yang ketiga kesenian. Terakhir, maaf. Untuk yang terakhir kesenian. Kenapa saya mengambil kesenian? Di sini anak-anak untuk gerakan senam itu identik dengan kelenturan. Jadi dinilai penilaiannya juga tentang kelenturan, gerakan, langkah kaki dan sebagainya. Mitra dalam Kombel, penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Kepala Sekolah di sini memberikan istilahnya itu sangat mendukung dengan kegiatan kita. KBS yang menjadi lokomotor atau fasilitator adalah komunitas praktik sekolah terdiri dari guru mapel yang sudah saya sampaikan tadi, wali kelas masing-masing, ya, dan teknik, tenaga teknik. Kita ada penjaga sekolah ataupun TU. Mitra dalam KBS yang nantinya akan membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosmed sekolah. Nah, sosmed sekolah di sini banyak sekali Bapak Ibu. Kita sudah membuat Instagram, sudah membuat Facebook dan lain sebagainya. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan peserta didik. Di poin ini maka saya tekankan lagi, saya kalau melangkah dengan sendiri mungkin kurang optimal, maka saya butuh Bapak Ibu wali kelas yang selalu mendukung kegiatan saya, karena yang paham betul dengan kriteria anak-anak, dengan pemahaman anak-anak itu adalah Bapak Ibu wali kelas. Untuk berikutnya Pak Next. Nah, di sini ada kapasitas yang dimiliki. Yang pertama ada sumber daya Pak, manusia, guru, Bapak Ibu guru, peserta didik, fisik, halaman yang luas. Alhamdulillah sekolah kita di fasilitasnya halaman yang luas sehingga kita tidak bingung lagi untuk memberikan materi utamanya tentang olahraga. Politik kebijakan kepala sekolah. Nah, di sini kebijakan Bapak kepala sekolah mungkin sangat mendukung dengan kegiatan kita. Jadi fasilitas yang sudah ada kita manfaatkan dengan betul. Yang kedua, peran peserta didik. Aktif bertanya dan mengemukakan pendapat serta menemukan informasi relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan solusi, menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Di sini saya tekankan lagi, pada masa sekarang peserta didik itu banyak yang malas karena yang pertama lingkungan, karena di rumah mungkin terlalu banyak main gadget, tinggal orang tua bekerja, anak terlalu malas. Jadi di sini saya tekankan lagi, saya harus memberikan motivasi utamanya untuk peserta didik supaya bahwa olahraga itu sangat penting untuk dirinya sendiri. Nah, di sini keterlibatan KBS membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah,
membimbing dan mengarahkan. Jadi saya harap Bapak Ibu guru tidak pernah bosan untuk selalu membimbing anak-anak. Jadi harapan kita anak-anak ini jangan sampai keluar dari keluar dari jalan yang sudah kita buat sama-sama. Jadi harapan saya jangan sampai anak-anak itu istilahnya lemah dalam pengetahuannya. Jadi kita sama-sama memberikan motivasi melangkah bersama untuk kemajuan SD kita tercinta. Next, Pak Rizky. Nah, di sini evaluasi dan refleksi. Kapan? Kapan? Kegiatan ini dilakukan mulai bulan November sampai bulan Desember, Pak. Jadi 2 bulan ini harapan saya kalau memang kita rasa progresnya sudah bagus, harapan saya ke depan menjadi lebih baik lagi. Sumber data, survei dan pengamatan di sini saya mengambil survei dan pengamatan itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Jadi saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas untuk mencari ini anak yang saya anggap, yang Bapak Ibu anggap mampu menjadi istilahnya ketua kelompok. Jadi kan kita bagi kelompok nanti. Tekniknya peserta didik dibuat menjadi kelompok yang beranggotakan sekitar 10 sampai 12 orang. Kenapa saya buat siswanya nggak banyak? Karena di sekolah kita itu siswanya lumayan banyak, paralel semua. Jadi untuk bentuk refleksi, jurnal refleksi, peserta didik dan refleksi guru. Jadi ada 3 refleksi yang kita nanti kita buat. Rupanya jam siang lah, teman-teman sudah mulai ngantuk. Kita breaking sebentar lagi. Gimana Pak? Oke, kita breaking sebentar. Bapak Ibu guru, mohon waktunya berdiri. Bapak, kita breaking dulu. Breaking dulu. Berada apa? Ya, berada apa? Pak kalian bisa diri kalian? Bersaja. Bu Fitri sebelah sana, Bu Fitri sebelah sana. Ya, nggak boleh, kita kan harus ada gender. Sini. Sini Pak. Pak Rizky sebelah sini, Pak Rizky. Kita sebentar. Oke, sebentar. Sini Mas ya. Pak, kamu tenang. Ya semangat gini Pak Ali. Oke, nah di sini yang sebelah kanan, sini kanan saya berarti sebelahnya Pak Ali. Nah, sebelah Pak Dia berarti sebelah kiri. Ya. Kalau tangan bersalaman. Jangan bersalaman Pak. Ini. Sampingnya. Pak Ali di sini genap, Pak Ria ganjil. Nah, kalau saya bilang misalkan genap, nah jika Pak Ria genap, oke, konsentrasi. Belum Pak. Oke, kanan Pak kiri, lima, terus 1, 2, kiri. Nah, kalau kiri berarti yang pegang Pak Ria, Pak Ali yang narik. Ganjil genap. Mohon maaf, saya kurang konsentrasi melihat lama. 1, belum genap. Nah,
Oke, betul, betul. Oke, kalau genap kan kanan, berarti saya yang pegang, Pak Rian yang kanan. Ya, oke, ulang. Ayo konsentrasi lagi. Kalau bilang ganjil, lah. Oke, nah itu tadi komplain kelas 1. Sekarang belajar tetap. Nah, sekarang tadi kalau saya kan bilang genap dan ganjil. Nah, sekarang saya bilang akannya. Yo, oke, akan misalkan 1 berarti kan, 2 berarti ke, oke, 10, ya, oke, terakhir, oh, 15, oke, tepuk tangan kita semua, oke, sudah, konsentrasi sudah kembali. Sudah refresh. Nah, sekarang next Pak Rizky sudah potensi, tantangan dan solusi. Nah, kembali ke materi. Jadi potensi tantangan di sini. Yang pertama, siswa mungkin kurang termotivasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proyeknya. Di sini tantangan saya utamanya. Tantangan saya dengan melihat anak-anak itu setiap kegiatan senam, gerakan senam itu enggan melakukan gerakan. Di sini tantangan saya, kita harus memberikan motivasi dan pemahaman kepada anak-anak, ataupun kita memberikan sebuah hadiah kepada anak-anak supaya anak-anak itu mempunyai semangat untuk berlatih perkelompoknya nanti. Gitu Bapak. Untuk yang kedua, kesulitan dalam koordinasi dan kerjasama di antara anggota tim. Maka dari itu saya butuh Bapak Ibu wali kelas untuk memilih. Biasanya kalau anak SD ini Pak, anak-anak itu lebih memilih teman dekatnya. Terus bikoi. Jadi anak-anak kurang adil Pak. Jadi kan kadang-kadang aku pilih kita toh. Nah, nanti kasihan yang kurang begitu bisa. Jadi saya butuh koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Kita pilih mana anak-anak yang sekiranya tegas itu, ya, dipindah semua, ya, dan terus yang kurang begitu aktif dibagi. Nah, itu. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas seperti waktu, peralatan, materi dapat menghambat pelaksanaan proyek. Di sini sumber daya mungkin kita butuh waktu karena kegiatan kita dalam kegiatan kita di sekolah itu banyak Pak. Desember sudah terbentur ujian dan lain sebagainya. Jadi jika waktu luang kita harus segera membuat materi ini. Solusi, ajak siswa untuk berdiskusi tentang minat mereka dan bagaimana proyek dapat lebih relevan bagi mereka. Nah, siswa kita ajak berdiskusi, kita ambil jalan tengah. Kira-kira misalkan gerakan senam kita bebaskan, kamu memilih yang mana, bisa dilihat dari YouTube dan lain sebagainya. Berikan dukungan dan tempat balik positif secara berkala, rayakan pencapaian dan usaha mereka. Kita selalu memberikan umpan balik positif kepada mereka supaya anak-anak itu selalu semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, ajarkan keterampilan menyelesaikan konflik dan berikan bimbingan dalam mengenai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok itu pasti Pak. Tapi kita harus meminimalisir itu dengan memberikan perhatian yang berlebih. Yang keempat, manfaatkan teknologi dan sumber daya online yang tersedia untuk mendukung proyek. Nah, di sini sudah banyak di IG, YouTube dan sebagainya gerakan senam yang harus nggak perlu kita mengambil dari misalkan harus memikir ini nggak usah. Sekarang banyak YouTube yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Next. Nah, di sini alhamdulillah selesai Pak. Jadi
saya dalam komunitas belajar sekolah ini yang saya namakan kopi gula manis SC1 dan harapan saya bisa memberikan hal positif untuk sekolah kita tercinta, utamanya untuk anak didik, supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Jadi di sini bukan saya menggurui ataupun memberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Setidaknya kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi komunitas ini harapan saya ke depan bisa makin bagus dengan mengawali. Namanya mengawali ini pasti masih banyak pro dan kontra, baik buruknya masih banyak. Jadi harapan saya saling mendukung. Jadi nanti kita bisa sharing dalam komunitas belajar ini. Itu harapan saya. Untuk berikutnya, apabila nanti ada misalkan ada saran Pak, nanti mau disampaikan bisa pada saya. Mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.